Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan membahas materi tentang saham syariah pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Sebelum memulai pembahasan kali ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Luciana Febrianti, Dian Alam Nur Hidayat, Melin Nur Anissa, Zulira Mahanifa, dan Yoni Masdian. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Selamat menonton. Saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Poin yang kedua yaitu adalah Fatwa DSN MUI Saham Syariah. Fatwa DSN MUI nomor 80 adalah fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selain fatwa tersebut, masih ada fatwa lain mengenai saham syariah. Yang pertama, Fatwa nomor 5 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli saham. Yang kedua, Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga, Fatwa nomor 32 DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang obligasi syariah. Yang keempat, Fatwa nomor 33 DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kelima, Fatwa nomor 40 DSN MUI nomor 9 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam, Fatwa nomor 41 DSN MUI nomor 3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Yang ketujuh, Fatwa nomor 80 DSN MUI nomor 3 tahun 2011 tentang prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Poin selanjutnya adalah instrumen saham syariah. Instrumen saham syariah meliputi saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen saham syariah. Yang pertama, kaidah syariah untuk saham, yang meliputi bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Kedua, bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara publik. Ketiga, tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Keempat, seluruh keuntungan akan dibagi hasil dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan likuidasi. Kelima, investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi. Kedua, kaidah syariah untuk emiten, yang meliputi produk atau jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal. Kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. Ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar maupun masyir. Selanjutnya adalah kaidah syariah untuk pasar primer, meliputi semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Keempat, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima dari modal yang diperoleh dari hasil penjualan efek. Selanjutnya, kaidah syariah untuk pasar sekunder. Pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi real atas produk dan jasa yang halal. Kedua, tidak boleh memberi efek hutang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan trends atau indeks dan tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Kelima, tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam bertransaksi. Keenam,
tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek. Poin D yaitu daftar efek syariah dan rekening dana nasabah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang disetujui oleh OJK. Daftar efek syariah yang diterbitkan OJK dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama DES periodik, yaitu DES yang diterbitkan secara berkala, yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES periodik pertama kali diterbitkan BPPAMLK pada tahun 2007. Yang kedua itu DES insidentil, yaitu DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES insidentil diterbitkan antara lain yaitu 1. Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik. Yang kedua yaitu penetapan saham emiten dan atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada BPPAMLK setelah surat keputusan DES secara periodik ditetapkan. RDN merupakan rekening dana nasabah yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank membayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Tidak semua bank syariah adalah bank administrasi transaksi syariah, artinya tidak semua bank syariah bisa menerima pembukaan RDN. Poin E yaitu saham syariah di bursa efek syariah. Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks saham yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis-jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Jakarta Islamic Index pertama kali diluncurkan oleh BI pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta yang bekerja sama dengan PT Dinaraksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Penerbitan efek syariah telah diatur berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan BPPAMLK nomor 9.A.13. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah untuk melakukan investasi di bursa efek. Poin F yaitu bagi hasil. Yang pertama ada dividen. Dividen merupakan keuntungan yang bisa diperoleh dari aktivitas bisnis yang dimiliki oleh seseorang. Dalam dividen terdapat dua pilihan, yaitu dividen tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan atau dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham. Jika keputusan yang diambil adalah membagikan keuntungan, maka setiap pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari dividen tersebut. Untuk besaran yang diperoleh keuntungan dividen tersebut itu tergantung dari kesepakatan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menjadi pertimbangan dalam penerimaan dividen. Di antaranya yaitu yang pertama, keuntungan perusahaan, yang kedua, prospek pertumbuhan perusahaan, yang ketiga, likuiditas perusahaan, yang keempat, aspek hukum, yang kelima yaitu keadaan pasar. Bagian adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan aset modal investasi atau properti yang dimana harga jualnya melebihi harga beli saham. Dalam konteks investasi saham syariah, capital gain dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli saham. Selanjutnya adalah SOTS atau Syariah Online Trading System. Syariah Online Trading System ini diciptakan untuk mempermudah investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. SOTS diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia, tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Setiap perusahaan efek yang akan mengembangkan SOTS akan diberikan bantuan teknis oleh Bursa Efek Indonesia. SOTS ini menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan efek yang akan memasuki pasar saham syariah di Indonesia. Sebagai produk berbasis syariah, maka SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI sebelum digunakan oleh perusahaan efek. DSN MUI akan melakukan peninjauan kembali setiap 3 bulan sekali atas sertifikat kesesuaian syariah yang telah diterbitkan sebelumnya.
Jadi SOTS ini merupakan sebuah produk yang diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian dikembangkan oleh perusahaan efek dan disertifikasi oleh DSN MUI yang kemudian digunakan oleh para investor syariah. Secara garis besar, SOTS adalah sistem yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS. Apabila investor memasukkan order transaksi saham non-syariah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka SOTS akan menolaknya. Yang kedua, transaksi yang dapat dilakukan oleh SOTS adalah transaksi saham berbasis syariah uang tunai. Investor tidak dapat melakukan pembelian saham syariah melebihi uang tunai yang dimilikinya. Yang ketiga adalah uang tunai yang dimaksudkan adalah dana yang dimiliki investor di rekening dana nasabah syariah, tidak termasuk portofolio saham syariah yang dimiliki investor dan disimpan di rekening efek syariah. Yang keempat, apabila uang yang dibutuhkan untuk membeli saham syariah lebih besar dari dana yang dimiliki, maka investor harus menambahkan saldo dana rekening nasabah menjadi minimal sama dengan uang yang dibutuhkan untuk membeli saham tersebut. SOTS tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham syariah yang belum dimiliki oleh investor. Prinsip dasar jual beli yang sesuai dengan syariah adalah bahwa barang atau objek transaksi harus dimiliki terlebih dahulu oleh pihak penjual. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.